Halo semua, welcome to YouTube my channel. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum anatomi dan fisiologi ternak pada Anas platyrhynchus domesticus atau biasa disebut dengan bebek. Dengan saya Pani Natasha Pratiwi dengan NIM 210306150, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian, tentunya di Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari SPTMP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian eksternal atau bagian luar pada ternak bebek jantan. Yang pertama ada kaput atau bagian kepalanya, dan yang kedua ada bagian kolum atau bagian leher, dan yang ketiga ada bagian crown cast atau bagian badan, yang keempat ada bagian ekstremitas anterior yaitu bagian sayapnya, dan yang kelima ada bagian ekstremitas posterior yaitu bagian kaki bawah, dan yang keenam ada bagian dari kaudal atau ekor. Ada bagian dari kaput. Yang pertama ada bagian dari rostrum atau paru, yaitu berfungsi untuk mematu makanan, yang terdiri dari dua bagian, yaitu maksila bagian rahang atas dan mandibula bagian rahang bawah. Selanjutnya ada nares anterior, yaitu berfungsi untuk sebagai lubang pernapasan. Selanjutnya ada organ visus atau indera penglihatan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Kemudian kita masuk pada bagian cervix. Bagian cervix yaitu bagian yang menghubungkan antara kaput dengan crown cast atau badannya. Kemudian di bagian crown cast atau di bagian badannya yaitu ada bulu yang menutupinya. Yang pertama ada bulu plumae yaitu bulu bagian besar. Yang kedua ada bulu flumulae yaitu bulu bagian sedangnya. Dan yang ketiga ada bulu filuflumae yaitu bulu kecil-kecil. Letaknya bulu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada rectus yaitu bulu yang menutupi pada bagian ibu. Yang kedua ada retrikes yaitu bulu yang menutupi pada bagian ekor. Yang ketiga ada remiges yaitu bulu yang menutupi pada bagian sayap. Selanjutnya kita masuk pada bagian ekstremitas anterior. Yang pertama ada humerus yaitu tulang lengan atas. Kedua ada bagian radius atau tulang punggung-pilnya, dan yang ketiga ada bagian dari ulna yaitu tulang kasta. Yang keempat ada oska carpalia yaitu tulang pergelangan tangan. Kelima ada carpus metacarpus yaitu persatuan antara tulang carpalia dengan tulang metacarpolia. Yang keenam ada digiti atau tulang jari. Kemudian kita masuk pada bagian ekstremitas posterior, patella atau tulang lutut. Yang ketiga ada tibiotarsus yaitu bagian pada lengan kaki. Yang keempat ada fibula, bagian lengan kaki yang kecil seperti ini. Yang kelima ada tarsometatarsus yaitu bagian telapak kaki. Yang keenam ada phalanges yaitu tulang jari yang terdiri dari 4. Kemudian kita masuk ke bagian sekio atau bagian dalam pada tubuh ternak bebek. Yang pertama ada sistem pencernaan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada unggas. Yang pertama ada kafum atau oris, atau yang kita sebut adalah mulut. Ini berfungsi untuk tempat masuknya makanan. Kemudian lanjut ke osopagus atau kerongkongan, di mana bagian ini berfungsi untuk meneruskan makanan yang masuk melalui paru, kemudian disalurkan melalui tembolok menggunakan gerakan paristalistik. Kemudian crop atau tombolok yaitu berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke poropentriculus, terutama pada saat memakan atau makanan dalam jumlah yang banyak. Seperti ini. Selanjutnya ada gizer atau antella ini, di mana bagian ini bekerja untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Selanjutnya ada intestinum tenum atau usus. Usus ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, dan yang kedua ada zizanum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Sementara duodenum terdapat pylorus atau pankreas yang berfungsi untuk mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian pada zizanum berfungsi
untuk meneruskan sisa penyerapan zat makanan yang terjadi di duodenum. Setelah itu pada bagian ileum berfungsi untuk menyerap makanan. Menggunakan jaringan villi pada usus ini, serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi agak sedikit gelap daripada duodenum dan jejunum. Selanjutnya ada empedu, yaitu ini yang warna hijau, berfungsi untuk membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, B, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecahkan lemak. Selanjutnya ada hati. Ini fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah reproduksi empedu. Yang kedua ada sistem urogenital, yaitu ada sistem ginjal yang terdapat di kanan dan kiri, yang bertanggung jawab untuk ekskresi berbagai sistem metabolisme pada bebek dan membantu mengatur hemosistasis. Yang ketiga ada sistem saraf, yaitu sistem pada otak besar atau yang disebut dengan cerebrum, otak kecil atau yang disebut dengan cerebellum ini, yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan dan menjaga keseimbangan serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.